Selamat malam, perkenalkan nama saya Agara Benigo dengan NIM 2331407011111006. Saya dari kelas T4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan data dengan kriptografi dengan metode saya atau algoritma yang saya pakai itu RSA. Jadi apa itu RSA ya? Jadi apa itu kriptografi RSA? Jadi RSA atau Reverse Samir Element adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk menginskripsi dan mendeskripsi data. Jadi algoritma ini menggunakan pasangan kunci, menggunakan baik publik dan juga kunci private untuk menjaga dalam keamanan data. Jadi bagaimana RSA ini bekerja? Jadi di sini dalam pembuatan kunci RSA ini menggunakan dua bilangan prima besar dalam menghasilkan kunci. Jadi seperti public dan kunci private. Dan selanjutnya dalam enkripsinya di sini data yang dikirimkan dienkripsi menggunakan kunci publik penerima. Dan selanjutnya di dalam bagian deskripsinya penerima menggunakan kunci private untuk mendeskripsi pesan dan mendapatkan data hasil. Jadi kenapa RSA ini aman? Jadi karena RSA ini didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Jadi contohnya semakin besar kunci yang digunakan, misalnya ya, ini kan 2048 bit, maka atau lebih semakin sulit bagi penyerang dalam memecahkannya atau bobolnya ya, caranya seperti itu. Jadi di sini bagaimana cara implementasinya. Jadi setelah kita membahas tentang konsep teori yang kita pakai di sini, saya akan menjelaskan tentang proof of concept dan implementasi ya. Jadi di sini yang pertama saya gunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi di sini kita harus install terlebih dahulu buat library-nya. Jadi di sini tadi saya sudah baru saja menginstal ya. Kita masukkan tadi ya pip install ini pythritodome. Saya baca seperti itu ya. Pip install pythritodome. Jadi kita harus install dulu library-nya. Sebelum dimulai, jadi kita harus sudah menginstal dari library kita ini ya, karena Python ini tidak memiliki modul RSA bawaannya. Selanjutnya jika sudah berhasil, kita jalankan perintah ya. Kita jalankan perintah ini Python RSA. Nih kita bisa coba lagi nih. Jadi di dalam nanti ya, setelah ini kita jalankan, nanti saya akan jelaskan code-nya. Di sini kita ya, ini kita bisa langsung run ini aja, kita run. Nah nih ya, kunci telah dibuat dan disimpan. Pesan aslinya, halo ini pesan rahasia, dan enkripsinya ini seperti ini ya, bilangan-bilangan apa seperti outputnya ini tidak bisa dibaca. Jadi pesan terdeskripsinya, halo ini pesan rahasia. Mungkin sangat simpel ya. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang code saya. Jadi di sini RSA generate yang saya pakai di sini adalah 2048 bit. Jadi di sini dia bakal menghasilkan pasangan kunci RSA ini. Dia membuat kunci RSA dengan panjang 2048 bit. Dan setelah itu ya, di sini ada public key dengan kita akan mengekspor kunci public kita. Jadi di sini digunakan dalam enkripsi ya, yang ini ya, digunakan dalam enkripsi. Dan selanjutnya di sini export key di bawahnya ya. Habis export key kita kembali lagi export key, tadi public key, yang ini private key. Private key-nya di sini kita mengekspor kunci private untuk digunakan dalam deskripsinya. Selanjutnya di sini kita bakal menyimpan kunci RSA ke dalam file ini ya, with open public pen.
Di sini dia bakal buka file buat penyimpanan ke kunci public yang ini, public rem. Selanjutnya di sini open tadi udah public, sekarang private ya. Jadi seperti algoritmanya seperti itu. Setelah public, setelah itu private. Jadi dia bakal membuka file dalam penyimpanan kunci private-nya. Oke, setelah itu outputnya kunci telah dibuat dan disimpan. Di sini step yang kedua, di sini kita akan mengenkripsi pesan menggunakan kunci public. Jadi di sini RSA import key ya. RSA import key. Di sini dia fungsinya sebagai dia bakal membaca kunci publik dari file. Nih, dia baca publik, setelah itu di zipper RSA. Di sini dia bakal buat objek zippernya ya. Jadi selanjutnya di dalam ya, bentar ya. Dan selanjutnya di setelah private key ya. Ini yang ini juga sama sih. Zipper RSA-nya PKCS 1 OAEP. Ini adalah artinya dia membuat objek enkripsi dengan padding OAEP dalam keamanan yang lebih baik. Ini adalah dia punya peran vital penting ya dalam RSA ini. Selanjutnya dia bakal mengenkripsi pesan. Dia bakal mengenkripsi pesan dengan ini, enkripsi pesan ya, dengan returnnya enkripsi SG, dan di sini deskripsi pesannya bakal di return dengan decode. Nah, ini ya. Dia terenkripsi pesannya, dan setelah itu di sini kita jalankan ya, misal nih contoh penggunanya ya. Di sini saya mau buat saja, halo ini pesan rahasia. Pesan aslinya dia contoh penggunaan. Setelah itu dalam enkripsi pesannya dia nanti bakal muncul bilangan-bilangan prima atau random ya. Baru deskripsi pesannya dia nanti munculnya nih. Kita lihat saja prakteknya. Nah, nih, lalu ini pesan rahasia dan pesan terenkripsinya nih dia otomatis ya, bilangan prima. Jadi seperti ini dia buat apa ya, istilahnya jika dibobol ini bakal sangat susah sekali karena tidak diketahui ya apa pesan deskripsinya. Selanjutnya di sini bagaimana cara kita ya mengatasi atau mitigasi serangan terhadap RSA ini. Jadi kita bisa, ini opsi pertama ya. Tadi kan di sini agar tidak mudah dilihat oleh istilahnya hacker ya. Kita bisa buat ini menjadi bitnya kita lebih besar. Jadi misal kita besarin menggunakan 496 bit di sini. Jadi buat menghindari faktorisasi cepat oleh komputer modern. Tentunya kita bisa gunain bilangan prima yang lebih besar dan lebih acak. Dan yang ketiga, kita bisa perbarui algoritma RSA secara berkala. Jadi buat mastiin lebih aman sih. Karena saya secara pribadi mungkin masih baru juga belajar tentang RSA, jadi kurang terlalu tahu juga terlalu banyak tentang metode ini. Tapi menurut saya ini adalah metode yang baik juga, RSA ini dalam kriptografi. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.